Sementara itu, di Keraton Pajang, Pangeran Benowo menghadap kepada Ibu Suri untuk membicarakan perihal kekisruhan yang terjadi di negeri Pajang. Dengan nada yang kecewa, sang Adipati Jipang yang baru itu kemudian membuka suaranya setelah menjurah hormat kepada ibunya yang merupakan permaisuri dari almarhum Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Kanjeng Ibu, saya sudah berusaha untuk menyadarkan Kanda Sultan. Tetapi Kanda Sultan tetap bersikeras untuk memperkuat pasukan Pajang tanpa mempedulikan keadaan rakyat yang semakin jauh dari kemakmuran. Ibu Suri menghela nafas berat dengan raut wajah yang menunjukkan kekecewaan hatinya. Maka darah pasti akan tertumpah. Dulu, Ramamu juga sangat terpengaruh oleh iparmu itu, hingga beliau kehilangan rasa welas asihnya kepada Nanda Senopati. Ini semua juga adalah tanggung jawabmu, Nger Benowo. Pangeran Benowo mengangguk dengan lemas. Iya, Kanjeng Ibu. Pundak hamba sedang memanggul munculnya dosa karena ketidaktegasan hamba sendiri. Kapan kau akan kembali ke Jipang, Nger? Tanya sang ibu. Besok pagi, Kanjeng Ibu. Paman Tumenggung Wilomarto, Paman Tumenggung Ragil juga akan ikut bersama hamba. Sementara Kakang Tumenggung Jayadipuro akan menyusul esok lusa, jawab Pangeran Benowo. Mereka adalah para abdi Ramamu yang sangat setia. Ananda Sultan pasti sengaja membuang mereka dengan dalih untuk membantumu di Jipang. Dia mendapat jalan untuk membuang mereka dengan cara mengikut sertakan mereka denganmu, Nger. Nger Benowo putraku, perlakukanlah mereka dengan baik sesampainya di negeri Jipang. Karena mereka pasti sangat bersedih hati setelah dibuang begitu saja tanpa diingat jasa-jasa mereka dalam membangun negeri Pajang ini, desah sang Ibu Suri. Baik, Kanjeng Ibu, hamba akan melaksanakan amanat Kanjeng Ibu dengan sebaik mungkin, angguk Pangeran Benowo. Sang Ibu Suri kemudian memeluk Pangeran Benowo sambil menitikkan air matanya. Nger putraku, kuatkan hatimu dalam menghadapi cobaan ini. Yakinlah, Nger, bahwa Gusti Allah tidak akan memberi cobaan yang tidak sanggup dipikul oleh hambanya, Nger. Sendiko dawuh, Kanjeng Ibu, hamba tidak akan pernah meragukan kasih dan kuasa dari Gusti Allah seperti yang selalu almarhum Romo Sultan ajarkan. Insya Allah, hamba akan selalu bermunajat kepadanya untuk mencari jalan keluar yang terbaik dari masalah ini. Hamba juga akan selalu mohon ridhonya agar seluruh rakyat Pajang senantiasa dihindarkan dari musibah dan juga malapetaka karena ulah para pemimpinnya, ucap Pangeran Benowo dengan lirih. Amat menyesalah dia karena telah mengalah kepada orang yang salah, yaitu Adipati Demak, yang ia harapkan akan membawa kedamaian di negeri Pajang. Dan ternyata ia bukanlah orang yang demikian. Ia hanya mempedulikan nafsu dan ambisi pribadinya sendiri tanpa memikirkan semua rakyat Pajang. Sementara itu, pada suatu siang di Giri Kedaton, Panembahan Kudus datang untuk menghadap Kanjeng Sunan Giriprapen guna untuk mengajak ulama yang sangat disegani di tanah Jawa itu mendiskusikan tindak tanduk dari Sultan Pajang mereka yang baru. Terus terang, saya telah membuat kekeliruan, Kanjeng Syekh, ucap Panembahan Kudus setelah mengutarakan maksud kedatangannya.
Wajar kalau Dinda Syekh melakukan kekeliruan. Karena memang kita sebagai manusia biasa adalah tempat dari segala kekeliruan. Sedangkan kesempurnaan hanya milik Allah semata. Saya tahu Dinda pasti mengerti bahwa hakikat manusia itu adalah manusia, bukan ditentukan apakah ia orang pantai utara atau pantai selatan. Bukan pula apakah ia orang pesisir ataupun orang gunung, Dinda Syekh, ujar Kanjeng Sunan Giri Praben. Panembahan Kudus terdiam sambil mengangguk perlahan. Belum tentu, Syekh. Orang yang lebih dulu memeluk Islam akan lebih baik dan juga lebih paham tentang ajaran Islam daripada orang yang baru mengenal Islam dalam mensiarkan Islam, tambah Kanjeng Sunan Giri Praben. Saya yakin Ki Juru Mertani dan Senopati serta orang-orang Selo akan salah paham, mengira bahwa sayalah yang telah merekayasa pengangkatan Adipati Demak menjadi Sultan Pajang, desah Panembahan Kudus. Kanjeng Sunan Giri Praben tersenyum kecil sambil menepuk pundak Panembahan Kudus. Ya biarkan saja. Yang penting sebenarnya adalah Nawaitu Syekh sendiri dalam bertindak. Saya yakin semua niat Syekh adalah untuk tujuan yang baik, bukan? Panembahan Kudus pun mengangguk perlahan. Tentu saja Kanjeng Syekh. Sebenarnya yang saya sesalkan adalah sikap Pangeran Benowo yang sangat begitu lemah. Beliau tidak mau diangkat menjadi Sultan Pajang untuk menggantikan almarhum Ramanya. Padahal saya melihat dia sudah mempunyai watak sebagai seorang raja, yaitu sangat menyayangi rakyat kecil dan juga dekat dengan para ulama. Itulah mengapa saya menyetujui pentasbihan Adipati Demak menjadi Sultan Pajang yang didukung oleh Adipati Tuban dan Adipati Surabaya serta Adipati Madura. Sebab saya tahu sebuah negeri tidak akan mungkin diperintah oleh seorang raja yang lembek cara berpikirnya seperti yang Pangeran Benowo sekarang lakukan. Tutur Panembahan Kudus menguraikan alasannya untuk menyetujui Haryo Panggiri menjadi Sultan Pajang yang baru dalam menggantikan almarhum Kanjeng Sultan Hadiwijoyo. Kanjeng Sunan Giri Praben mengangguk-angguk sambil tersenyum memahami maksud dari Panembahan Kudus. Saya melihat beberapa kali Dinda Syekh bertindak agak tergesa-gesa. Seperti dulu, Dinda menolak untuk mau menjadi penasihat Mataram. Sebenarnya kurang bijaksana. Semestinya dulu terima saja. Dengan begitu, Dinda bisa berdakwah agama Islam kepada orang-orang Selo itu, agar supaya mereka lebih mendalami hakikat ajaran Islam. Panembahan Kudus mendesah. Ia menyadari ucapan dari Kanjeng Sunan Giri Praben adalah benar adanya. Leres Kanjeng Syekh, perhitungan saya waktu itu agak keliru. Mungkin karena penolakan itu, cerita-cerita tentang Ratu Kidul muncul di khalayak Mataram dan sekitarnya, ucap Kanjeng Sunan Giri Praben. Ya, itulah mengapa saya bersikeras untuk mempertahankan Pajang untuk tidak terpengaruh pada Mataram. Tetapi sayang, Pangeran Benowo tidak sanggup untuk memanggul dorongan saya
mengangguk Panembahan Kudus. Kanjeng Sunan Giri Prapen termenung mendengar nama Pangeran Benowo disebutkan untuk kesekian kalinya oleh Panembahan Kudus. Ulama sepuh ini kemudian memejamkan matanya mengingat sosok Pangeran Benowo yang lebih tertarik pada ilmu sufi dan tasawuf Islam serta ilmu sastra dan yang lainnya. Pangeran Benowo, dia adalah orang yang baik. Suatu saat dia akan menjadi seseorang yang mendalami ajaran Islam dan juga berdakwah seperti kita ini, Syekh. Dia akan menyebarkan syiar Islam di pedalaman tanah Jawa ini. Apakah Kanjeng Syekh melihat Pajang akan direbut Mataram? Tanya Panembahan Kudus setelah terdiam beberapa saat. Kanjeng Sunan Giri Prapen merenung, kemudian menatap ke langit-langit seolah sedang menerawang masa depan. Kelak akan lahir seorang raja yang sangat besar, yang merupakan keturunan dari Senopati sekaligus Pangeran Benowo, yang artinya itu adalah gabungan dari Trah Mataram, Pajang dan Demak. Mataram akan menjadi negeri yang besar, paling besar di tanah Jawa, jauh lebih besar daripada Pajang maupun Demak sekalipun. Negerinya akan menjadi sangat makmur dan besar. Keagungannya bahkan akan mencapai wilayah-wilayah di luar tanah Jawa. Dan namanya akan disegani oleh kawan maupun lawannya. Saat itulah orang-orang di pesisir dan pedalaman Jawa akan disatukan dengan simbol yang digabungkan dengan penanggalan Hijriah yang biasa digunakan di pesisir utara dengan penanggalan Jawa yang biasa digunakan di pedalaman Jawa. Akan tetapi, tidak lama kemudian, setelah raja besar itu wafat, Mataram dan Nusantara ini akan dirongrong oleh bangsa asing. Bangsa yang datangnya dari tempat matahari terbenam. Negeri yang sangat jauh, yang sangat dingin, di mana mereka mempunyai 4 musim dan dihuni oleh orang-orang yang berbadan tinggi besar, berkulit pucat, berambut merah seperti jagung, dan juga sangat serakah. Bangsa itu akan mencabik-cabik Nusantara, bukan hanya tanah Jawa, tetapi juga pulau-pulau yang berada di luar Jawa. Panembahan Kudus mengangguk-angguk mendengar penerawangan Kanjeng Sunan Giri Prapen tersebut. Kanjeng Sunan Giri Prapen kemudian tersenyum seraya menatap Panembahan Kudus. Dinda Syekh, kita berkewajiban untuk mempersiapkan anak cucu kita guna melawan bangsa asing yang sangat serakah itu. Bangsa itu akan membuat sengsara anak cucu kita. Kita harus mempersiapkan anak cucu kita agar siap lahir dan batin untuk berjihad selama ratusan tahun dalam menghadapi bangsa asing itu. Pungkas Kanjeng Sunan Giri Prapen. Leres Kanjeng Syekh, saya pun juga pernah mendengar kisah tentang ramalan akan datangnya bangsa asing ini dari kulon, dari tanah Pasundan. Ramalan ini juga pernah didengungkan oleh Prabu Siliwangi Pamungkas yang kemudian diceritakan oleh almarhum Kanjeng Sunan Gunung Jati.
Pada suatu siang hari, Tumenggung Wilomarto dan Tumenggung Wuragil datang menghadap kepada Pangeran Benowo yang kini sudah berkedudukan sebagai Adipati Dinjipang Panolan. Mereka diterima di taman belakang Puro Kadipaten Jipang. Pangeran Benowo memang sengaja menerima kedua mantan pejabat senior Pajang tersebut di taman belakang agar ia bisa mengurangi perasaan marahnya kepada Sultan Pajang yang baru itu dengan keindahan taman belakang Puro Kadipaten Jipang. Benar-benar kelewatan. Siapa lagi yang bisa ngomong rakyat Pajang kalau semua tumenggung dan pejabat tinggi Pajang diganti oleh orang-orang Demak? Geram Pangeran Benowo meskipun ia ucapkan itu dengan nada yang halus setelah mendengar laporan dari Tumenggung Wilomarto dan Tumenggung Wuragil. Bahkan Kanjeng Sultan pun banyak mengangkat lurah dan ponggawa dari Tuban yang diperbantukan Adipati Tuban ke Pajang. Tambah Tumenggung Wuragil yang sukses membuat Pangeran Benowo menggeleng-gelengkan kepalanya dengan wajah yang memerah. Besok atau lusa, semua priagung Pajang yang dipecat mungkin akan berbondong-bondong datang kemari, ucap Tumenggung Wilomarto setelah mengaturkan sembahnya terlebih dulu. Benar-benar tidak masuk dalam nalar saya kalau Kanda Sultan melakukan hal seperti itu lagi, gerutu Pangeran Benowo yang lagi-lagi ia ucapkan dengan nada yang halus. Semua pejabat yang dekat dengan pangeran mungkin akan disingkirkan. Mereka dianggap akan bisa mengacaukan rencana beliau, tambah Tumenggung Wuragil. Pangeran Benowo mendesah berat. Ia kemudian termenung sejenak dan teringatlah ia kepada sosok kakak angkatnya yaitu Panembahan Senopati ing Mataram. Ia khawatir perang akan kembali meletus jika melihat tindak tanduk dari Sultan Pajang yang baru tersebut. Kanda Senopati harus saya beritahu. Saya takut ada kesalahpahaman lagi kalau terjadi apa-apa dengan tindakan dari Kanda Sultan yang kacau balau itu. Paman Tumenggung Wuragil, panggil Pangeran Benowo kepada mantan orang kepercayaan dari almarhum romonya itu. Hamba Kanjeng Pangeran, siapkan orang yang bisa kita percayai untuk mengantarkan suratku kepada Kanda Senopati di Mataram. Saya akan segera menulis surat untuk Kanda Senopati, perintah Pangeran Benowo. Sendiko tahu Pangeran, sembah Tumenggung Wuragil. Sementara itu, pada suatu malam di Keraton Pajang, Panembahan Kudus pada akhirnya datang sendiri ke Pajang untuk memberi nasihat serta pengeringatan secara langsung kepada Sultan Ngawantipuro. Sebab selama ini surat-surat yang telah ia tulis selalu tidak diindahkan oleh mantan Adipati Demak tersebut. Sultan Ngawantipuro menerima kedatangan Panembahan Kudus di kamar pribadinya sebab ia tidak ingin pembicaraan mereka didengar oleh orang-orang, terutama orang yang dekat dengan Pangeran Benowo yang belum berhasil ia singkirkan dari lingkar kekuasaan Keraton Pajang. Tindakanmu semakin ngawur, Ger. Tidak benar. Pemecatan yang semena-mena tanpa alasan yang jelas kepada para priagung Pajang, itu semua akan menimbulkan dendam. Sungguh, itu adalah tindakan yang sangat memalukan dan juga sangat tidak terpuji, Ger. Semprot Panembahan Kudus yang tanpa basa-basi langsung mengutarakan maksud kedatangannya, yaitu menegur dan juga memberi peringatan secara keras kepada Sultan Ngawantipuro. Telinga sang Sultan Ngawantipuro langsung berdenging panas, wajahnya juga kemudian langsung memerah. Ia tersinggung oleh teguran dari Panembahan Kudus. Namun ia masih berusaha untuk bersabar karena bagaimanapun juga
Yang ia hadapi adalah seorang ulama besar yang mempunyai pengaruh besar di pesisir utara Jawa. Bahkan dialah yang berjasa untuk mendudukkan dirinya sebagai sultan di negeri Pajang itu. Saya khawatir mereka tidak memiliki kesetiaan, Kanjeng Syekh. Dan itu semua hanya akan mengganggu, bahkan menghancurkan rencana saya untuk kembali mengibarkan kebesaran negeri Demak lewat negeri Pajang ini. Itu sudah terbukti ketika mereka selalu berani mendebat semua kebijakan saya. Panembahan Kudus menggeleng-gelengkan kepalanya, lalu ia membuang mukanya sebentar sambil berdecih dalam hatinya ketika mendapati argumen dangkal dari penguasa negeri Pajang tersebut. Panembahan Kudus pun lalu menarik nafas panjang untuk melapangkan dadanya yang terasa terhimpit sempit karena alasan dangkal yang dikemukakan oleh orang sekelas sultan tersebut. Maka yang akan kau petik adalah malapetaka, Nger. Mereka pasti akan balelo dan kemungkinan mereka akan meminta perlindungan kepada Pangeran Benowo. Peringat Panembahan Kudus. Justru itu yang saya harapkan, Kanjeng Syekh. Saya akan bertindak tegas kalau memang Adi Benowo melakukan pembangkangan. Tetapi setahu saya, keadaan masih tenang-tenang saja, tegas Sultan Ngawantipuro. Nah, itulah, Nger, salah satu contoh ketidakpekaanmu membaca gelagat. Kamu tidak pernah melihat kejadian air mendidih. Mula-mula kemerengseng, rame-rame, kemudian sebelum bergejolak sampai ke puncak panasnya, dia akan melewati suatu masa yang tenang terlebih dulu, ujar Panembahan Kudus. Sultan Ngawantipuro menaikkan alisnya, seraya dengan beraninya ia menatap tajam kepada Panembahan Kudus. Jadi, apakah saya harus memanggil kembali semua pejabat yang telah saya pecat dan kemudian saya harus minta maaf, Kanjeng Syekh? Panembahan Kudus mengangguk. Ya, dan hentikanlah pikiranmu untuk bisa menaklukkan Mataram itu. Sultan Ngawantipuro mendengus kesal. Itu akan mempermalukan saya sebagai seorang raja, Kanjeng Syekh. Itu lebih baik, Nger, daripada kamu harus menghancurkan sebuah negeri, jawab Panembahan Kudus. Sekali-kali pun hal itu tidak akan pernah saya lakukan, Kanjeng Syekh. Pantang bagi seorang raja untuk menjilat ludahnya sendiri, tanda Sultan Ngawantipuro. Panembahan Kudus tersentak mendapati sang sultan yang begitu berani berbicara demikian rupa kepada dirinya. Namun ia masih berusaha untuk bersabar. Lalu, apakah engkau menghendaki pertumpahan darah kembali terjadi di negeri Pajang ini? Apakah engkau menghendaki banjir darah kembali menyirami bumi Jawa ini, Ger? Kalau itu memang perlu, ya, demi kebesaran Demak yang akan diteruskan oleh Pajang, saya akan lakukan itu, Kanjeng Syekh, tanda Sultan Ngawantipuro. Untuk itulah saya sudah meminta bantuan kepada Dimas Adipati Tuban. Saya juga telah mengangkat para pejabat dari Tuban untuk diperbantukan kemari. Kalau perlu, saya pun akan meminta bantuan dari Adipati Surabaya dan Dimas Adipati Meduro. Kanjeng Syekh tidak perlu khawatir. Ini bukan soal khawatir atau tidaknya, Nger Sultan. Bukan. Tetapi nasib seluruh rakyat Pajang yang telah engkau genggam. Ingat pesan Pangeran Benowo yang telah bersedia memberikan haknya untuk bertata kepada dirimu itu, Nger. Hingga kini ia telah bersedia ditempatkan di Jipang, di Kadipaten yang sangat membenci sosok dari almarhum ramanya.
memperingat Panembahan Kudus. Namun Sultan Pajang itu tetap ngeyel. Dengan jumawa dan nada yang kasar, ia kemudian kembali berkata, "Pesan Dinda Menowo bukan janji saya, Kanjeng Syekh. Janji saya adalah membangun kembali kebesaran Demak lewat Pajang. Dan untuk mencapainya, maka sedikit pengorbanan perlu diperlukan. Jer Basuki mawa beo. Lagi pula apa susahnya untuk menaklukkan sebuah berdikar sekecil Mataram. Dulu, almarhum Eyang Adipati Unus bahkan pernah menyerbu Portugis di Malaka. Dan juga almarhum Eyang Sultan Trenggono pernah melakukan negeri Mojopahit Keling yang jauh lebih perkasa dari Mataram." Mendapati ucapan kasar yang tidak pantas diucapkan kepada seorang ulama seperti itu, apalagi itu diucapkan oleh seorang sultan, Panembahan Kudus hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya serta beristighfar dalam hatinya. "Akan saya buktikan bahwa saya bisa melakukan hal yang sama, bahkan melebihi dari apa yang pernah dilakukan oleh Eyang Sultan Trenggono. Akan saya bangun negeri Pajang menjadi negeri terbesar penguasa tanah Jawa." Tanda Sultan Ngawantipuro dengan berapi-api seolah menghardik Panembahan Kudus. Pada keesokan pagi harinya, di Balai Kademangan Mataram, Sang Senopati dan Ki Juru Mertani menerima kedatangan seorang utusan dari Jipang yang telah dikirim oleh Pangeran Benowo. Setelah mempersilahkan utusan itu untuk masuk, Sang Senopati mulai bertanya kepada utusan tersebut, "Siapa namamu Kisana?" Utusan itu kemudian menghaturkan sembahnya, lalu kemudian menjawab, "Mohon ampun Gusti, hamba Sontolewo, abdi dari Gusti Pangeran Benowo. Hamba ditugaskan untuk menyerahkan surat dari Gusti Pangeran kepada Gusti Senopati." Sang Senopati mengangguk. Sontolewo kemudian mengeluarkan sepucuk surat dari saku pakaiannya yang telah dibungkus kain sutra. Ia kemudian mengaturkan surat tersebut kepada Sang Senopati. Sang Senopati pun kemudian menerima surat tersebut, lalu ia membacanya. Setelah membaca suratnya, ia melirik pada Ki Juru Mertani. Namun sesepuh Mataram tersebut hanya nampak diam saja, tidak memberikan pendapat apa-apa. Maka Sang Senopati kemudian kembali melirik kepada Sontolewo. "Baiklah Sontolewo, kamu boleh kembali ke Jipang. Dan tolong sampaikan salam saya kepada gustimu. Saya tidak bisa memberikan jawabannya sekarang." Sontolewo pun kemudian menghaturkan sembahnya. "Hamba mohon pamit Gusti." "Baiklah, hati-hati di jalan Sontolewo," pungkas Sang Senopati. Sontolewo pun kemudian beringsut mundur, lalu pergi meninggalkan Balai Kademangan Mataram. Setelah utusan dari Jipang tersebut pergi, Sang Senopati lalu mengajak Ki Juru Mertani ke dalam kamar pribadinya untuk membicarakan perihal surat dari Pangeran Benowo. Sang Senopati memberikan sepucuk surat dari adik angkatnya tersebut kepada Ki Juru Mertani. Sesepuh Mataram itu pun kemudian membaca surat tersebut dengan seksama. "Isi suratnya seperti yang telah paman duga, Nger. Tumenggung Suradipa sudah lebih dulu melaporkan tindakan Sultan baru itu yang dengan sena dengkulnya memecat para pangeran projo senior Pajang. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Paman?" tanya Sang Senopati. "Jangan dibalas dulu, Nger. Biarkan saja. Seakan kita tidak mau ikut campur urusan dalam negeri mereka," jawab Ki Juru Mertani. Sang Senopati menghela nafas panjang mengingat setiap kata di dalam surat dari Pangeran Benowo tersebut. "Kelihatannya Adi Menowo benar-benar membutuhkan bantuan kita, Paman.
Adi Benowo membutuhkan kita untuk menyadarkan Sultan Pajang yang baru itu. Dulu saya pun pernah bersumpah untuk membantu Adi Benowo apabila ia mendapat kesulitan. Ya, Paman paham, Ger. Paman tahu kalau Angger langsung membalas, maka Angger akan terkesan ingin ikut campur dalam urusan negeri Pajang. Kalau sudah begitu, orang-orang yang tidak suka kepadamu dan juga tidak suka kepada Mataram akan menganggapmu memanfaatkan situasi ini untuk menaklukkan dan juga menduduki negeri Pajang, Ger. Jadi biarkan saja dulu surat dari Angger Benowo ini. Dengan kamu tidak membalas surat ini, maka Angger Benowo akan semakin mengejar dan mendesakmu. Dengan demikian, dia akan semakin bergantung pada kita. Dan kita pun juga tidak akan terkesan hendak menaklukkan Pajang. Jelas Ki Juru Mertani. Sang senopati mengkerutkan dahinya mendengar penjelasan dari pamannya tersebut. Lalu bagaimana dengan sesudah itu, Paman? Lakukan permintaannya, jawab Ki Juru Mertani sambil tersenyum penuh dengan makna. Sang senopati pun kemudian menaikkan alisnya menatap wajah dari pamannya itu. Menaklukkan Pajang itu tidak terlampau sulit, Ger. Apalagi seperti cerita Angger Benowo dalam suratnya. Sultan Pajang yang baru itu dengan gegabah sudah memecat para priagung Pajang. Dan itulah kunci dari keruntuhannya, tambah Ki Juru Mertani. Jadi, Paman mengharapkan semua bekas priagung Pajang untuk Balelo, tebak sang senopati. Kamu memang selalu bisa membaca pikiranku, Ger. Ya begitulah. Itu yang kita harapkan. Kalau hal itu terjadi, dan kemungkinan besar hal itu bakal terjadi, maka untuk meruntuhkan Pajang seperti meruntuhkan pohon randu yang sudah lapuk. Kalau sudah begitu, cita-citamu untuk menjadi matahari perkasa di tanah Jawa ini pasti akan terwujud, Ger. Sang senopati pun mengangguk perlahan memahami maksud dari ucapan Ki Juru Mertani itu.